Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat dan limpahannya lah kami dapat berkumpul malam hari ini di Zoom untuk mempresentasikan hasil diskusi dari tim kami yang di tugas 2 yang diberikan oleh dosen pengampu Bunda Putri Lestari Lokapitasari Beluano, Eskom MT, mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak. Pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Mariani. Perkenalkan, nama saya Lis Naryani. Perkenalkan, nama saya Sis Aliani. Perkenalkan, nama saya Andi Nurul Esvalda. Baiklah, inilah tampilan dokumen Software Requirement Specification Mobile Snack Ordering. Untuk mempersingkat waktu, izinkan saya membacakannya terlebih dahulu. 1. Pendahuluan. 1.1 Dokumen persyaratan. Dokumen ini menjelaskan tentang spesifikasi persyaratan perangkat lunak untuk sistem pemesanan makanan ringan yang mengelola data pemesanan, jenis produk, data customer, transaksi penjualan, dan konfirmasi pembayaran. Dokumen ini ditujukan kepada pelanggan dan pengembang analisis, penguji, pengelola, dan pengguna akhir. Dokumen ini diharapkan dapat menjadi langkah awal untuk fase perancangan sistem. 1.2 Cakupan produk. Cakupan produk untuk pembuatan software ini adalah sebuah aplikasi berbasis Android yang memiliki beberapa fasilitas. Poin pertama, sistem dapat memaparkan berbagai jenis produk yang tersedia di aplikasi. Poin kedua, sistem dapat melakukan pelayanan kepada user dalam memilih produk. Poin ketiga, sistem dapat menambahkan atau membatalkan pemesanan. Poin keempat, sistem dapat memperlihatkan tampilan produk apa saja yang sudah dipesan. Poin kelima, sistem dapat melakukan konfirmasi kepada user terkait status pemesanan. Poin keenam, sistem dapat melakukan pengecekan apakah stok produk masih tersedia atau tidak. Poin ketujuh, sistem dapat membantu pengecekan apakah pembayaran sudah dibayar atau belum. Poin kedelapan, sistem dapat memberikan bukti transaksi pembayaran. 1.3 Definisi, akronim, dan singkatan. Poin pertama, user, pengguna yang menggunakan aplikasi. Poin kedua, password, kata sandi yang akan digunakan untuk membuat akun. Poin ketiga, login, sebuah form yang digunakan untuk memasukkan akun user agar dapat menuju ke menu katalog. Poin keempat, cart, sebuah istilah yang digunakan untuk menampung barang apa saja yang dipilih. Poin kelima, UML, arsitektur perancangan. Poin keenam, Android Studio dan MySQL untuk membuat aplikasi program. 1.4 Referensi. Poin pertama dokumen 1 menjelaskan tentang sistem pengguna aplikasi pemesanan makanan ringan berbasis Android. Poin kedua, dokumen 2 menjelaskan tentang format penyimpanan data. Poin ketiga, dokumen 3 memaparkan tentang template pembuatan dokumen SRS. 1.5 Tinjauan bagian dokumen berikutnya. Bagian dokumen kedua akan memberikan gambaran umum dari sistem perangkat lunak untuk cara pemesanan makanan lewat aplikasi. Bagian dokumen ketiga akan membahas tentang persyaratan fungsional dan implementasi sistem perangkat lunak. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Lisna Aryani. Berikut dipersilahkan. 2. Deskripsi umum. 2.1 Deskripsi produk. Sistem perangkat lunak pemasangan makanan ringan berbasis Android ini didesain untuk memudahkan para konsumen untuk melakukan pemesanan makanan melalui aplikasi tanpa harus ke toko untuk memesan.
perangkat ini diharuskan dapat dapat mengefisienkan waktu bagi pengguna agar tidak lagi memesan makanan dengan datang langsung ke toko produk tersebut. 2.2 Fungsi produk. Fungsi tampilan antarmuka dari perangkat lunak ini antara lain 2.2.1 Login untuk beberapa level pengguna akan dijelaskan pada 3.2.1. 2.2.2 Menu untuk mengklarifikasikan informasi pada halaman website dari perangkat lunak pemesanan makanan ringan diuraikan pada bagian 3.2.2. 2.2.3 Input Proses Output, yaitu tahapan pengoperasian input proses output, diuraikan pada bagian 3.2.3. 2.3 Karakteristik user. Dalam perencanaan sistem perangkat lunak ini, user terdiri atas 4 kategori, yaitu yang pertama, administrator, yaitu berfungsi sebagai penuh pada pengolahan data sistem perangkat lunak. User administrator adalah orang yang memiliki kemampuan atau keahlian khusus dalam bidang pengguna umum, yakni customer yang menggunakan sistem perangkat. 2.4 Batasan-batasan umum. 2.4.1 Pengguna umum, yakni konsumen, dapat mengakses informasi menu produk atau barang yang ingin dipesan dengan bebas. 2.4.2 Aplikasi yang mengelola data konsumen, data pemesanan produk, transaksi pembayaran, dilaksanakan oleh administrator. 2.5 Asumsi dan kategori keterangan. 2.5 Asumsi dan ketergantungan. 2.5.1 Penggunaan atau konsumen minimal mengetahui cara pemakaian dari aplikasi ini. 2.5.2 Media keluaran atau foto untuk mencetak dari hasil pemrosesan atau transaksi telah tersedia. Sekian dan terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya yaitu dibacakan oleh Saudari Sisi Auliani. Nomor 3 yaitu persyaratan umum. 3.1 Persyaratan interface eksternal. 3.1.1 User interface. Beberapa tolak ukur untuk tampilan antarmuka bagi pengguna pada sistem perangkat lunak pemesanan makanan ringan diantaranya A. Tampilan home customer. Tampilan home merupakan tampilan yang terlihat pertama kali ketika customer mengakses aplikasi ini, yang mana bisa melakukan login dan melihat produk yang dijual seperti terlihat pada gambar. B. Tampilan menu login. Tampilan menu login merupakan tampilan untuk customer dalam melakukan login ke dalam aplikasi. Apabila customer belum mempunyai akun, diharuskan melakukan registrasi dengan memilih menu register. C. Tampilan menu register. Tampilan menu registrasi merupakan tampilan yang terlihat saat customer memilih menu register pada tampilan menu login. Tampilan menu register adalah menu customer untuk melakukan pendaftaran dengan mengisi data diri, meliputi nama lengkap, alamat,
kelurahan, email, nomor telepon, username, dan password. D. Tampilan menu katalog. Tampilan menu katalog merupakan tampilan untuk melihat produk apa saja yang dijual di dalam aplikasi. Customer juga bisa melihat detail produk dengan mengklik salah satu produk dan akan muncul detail produk meliputi komposisi dan harga produk. Lalu di dalam menu katalog, customer juga bisa mengakses menu profil dan keranjang dengan memilih simbol yang tersedia. Selain itu, juga bisa memilih menu kategori pada simbol titik 3 yang ada di pojok kanan atas, dan terakhir bisa memilih produk yang akan dipesan dengan memilih tombol beli. E. Tampilan menu detail produk. Tampilan menu detail produk merupakan tampilan yang akan terlihat jika customer memilih salah satu produk yang ditampilkan pada menu katalog dan berisi detail produk meliputi komposisi, harga produk, dan jumlah stok produk. Customer juga bisa melakukan proses awal pembelian dengan memilih tombol beli. F. Tampilan menu keranjang. Tampilan menu keranjang adalah menu yang disediakan untuk customer yang akan melakukan pengecekan produk apa saja yang sudah dipesan pada menu katalog. Jika produk yang sudah dipilih customer dirasa kurang, customer bisa memilih produk lagi dengan cara memilih tombol belanja lagi. Otomatis akan menampilkan menu katalog kembali. Atau jika customer tidak jadi membeli produk yang sudah dimasukkan ke dalam keranjang, customer bisa mengkosongkan keranjang dengan memilih tombol kosongkan keranjang. Customer juga bisa menambah jumlah salah satu produk yang dipesan dengan cara memilih tombol pada samping gambar produk, lalu memilih berapa jumlah yang akan dipesan, dan otomatis harga produk akan bertambah. Jika produk yang dimasukkan keranjang sudah benar dan customer akan melanjutkan pembayaran, customer harus memilih tombol lanjut ke pembayaran. Berikut adalah tampilan menu keranjang. G. Tampilan menu kategori. Tampilan menu kategori adalah menu yang disediakan kepada customer untuk mengakses ke menu lain, yaitu menu riwayat pembelian dan menu konfirmasi pembayaran. Selain itu, customer juga bisa melakukan logout atau mengeluarkan akun dari aplikasi pada menu kategori. H. Tampilan menu riwayat pembelian. Tampilan menu riwayat pembelian adalah menu yang bisa dilihat oleh customer untuk melihat pemesanan atau transaksi yang sudah pernah dilakukan terdahulu. Customer juga bisa mengecek status pembayaran, apakah pembayaran sudah dibayar atau belum dibayar. I. Tampilan menu konfirmasi pembayaran. Tampilan menu konfirmasi pembayaran adalah menu yang disediakan untuk customer untuk mengirim bukti transaksi yang sudah dilakukan customer setelah melakukan pemesanan produk dengan cara mengisi order, tanggal bayar, jumlah bayar, lalu memberikan bukti transfer berupa sebuah foto struk transfer dengan cara memilih tombol pilih gambar lalu pilih foto yang ada di dalam galeri handphone customer. Setelah pengisian data sudah dirasa benar, pilih tombol kirim. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Andi Nurul Aisyah Alda. Tiga 1.2 antarmuka komunikasi, yaitu ketersediaan perangkat keras yang mendukung kinerja sistem informasi pemesanan makanan terdiri dari spesifikasi sebagai berikut, yaitu 1. Database MySQL sebagai tempat penyimpanan data yang menggunakan aplikasi tersebut. Yang kedua, internet sebagai media yang digunakan untuk mengakses informasi di dalam aplikasi. Adapun persyaratan fungsional, fungsi login input, yaitu sistem perangkat lunak harus menyediakan masukan login bagi pengguna sebelum semua proses pada perangkat lunak dikerjakan. Di antaranya berupa username dan password. Yang berikutnya, verifikasi.
Sistem pada perangkat lunak harus dilaksanakan verifikasi berupa pesan atau kotak dialog yang menampilkan informasi kesalahan login dan mengulang proses login hingga data login dinyatakan valid. Berikutnya itu fungsi menu. Fungsi menu yaitu tampilan menu disesuaikan terhadap kebutuhan pengelolaan data informasi oleh user, administrator, dan user umum. Yang kedua yaitu antarmuka. Untuk halaman menu dibuat dalam bentuk ikon baik berupa gambar maupun teks pada toolbar. Yang ketiga, tampilan antarmuka untuk setiap halaman menu dirancang secara struktur dan dinamis. Yang keempat yaitu terdapat beberapa menu atau submenu yang terkunci atau lock sesuai dengan syarat login masing-masing user. Adapun fungsi output dan fungsi input, proses dan output. Fungsi input yaitu beberapa proses pada tahap penginputan data antara lain. 1. Seluruh pengguna memasukkan data login, username, dan password sebagai syarat untuk dapat mengakses data. Yang kedua, administrator memasukkan master data yang dibutuhkan untuk ditampilkan pada antarmuka perangkat lunak bagi pengguna lainnya. Yang ketiga, pengguna umum memasukkan data sesuai kebutuhan informasi pemesanan. Adapun fungsi proses. Untuk fungsi pemrosesan antara lain yaitu 1. Informasi ketersediaan produk. Kedua, informasi pembelian produk disetujui atau tidak. Yang ketiga, transaksi bukti pembayaran. Adapun fungsi output. Fungsi output atau data keluaran yang dilaksanakan oleh sistem informasi pemasaran makanan ringan, yaitu mencetak foto bukti transaksi pembayaran pada customer yang melakukan pembelian. Adapun atribut perangkat lunak. Bagian atribut perangkat lunak yaitu kemampuan. Sistem aplikasi ini bekerja dengan durasi waktu 24 jam. Yang kedua, keamanan, yaitu kata sandi atau password yang digunakan minimal 10 karakter dan merupakan gabungan dari angka dan huruf. Yang kedua, kesalahan login yang terjadi oleh customer maksimal untuk 3 kali kesalahan dan dikonfirmasikan pada administrator. Adapun bagian perawatan, yaitu perawatan terhadap sistem dilaksanakan secara kontinu, baik pengecekan jaringan ataupun untuk performa sistem secara menyeluruh. Berikutnya yaitu tampilan Entity Relation Diagram. Di sini terdapat data ongkir, penjualan detail, customer, barang, dan admin. Kemudian tampilan use case diagram. Admin awalnya login, kelola data admin, kelola data customer, kelola data snack, kelola data penjualan, kelola data ongkir, kelola data penjualan detail, dan logout. Berikut adalah tampilan customer dalam aplikasi. Bisa login, cek produk, registrasi, kelola profil, pemesanan, keranjang, konfirmasi pembayaran, riwayat pembelian, dan logout. Customer juga dapat memilih katalog. Berikutnya yaitu sequence diagram. Baik, itulah tadi hasil presentasi dari tim kami. Mohon maaf apabila ada kata
kata salah yang tidak disengaja. Kami hanya manusia biasa semua, tidak luput dari kesalahan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.